Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pneumatik ya. Oke, kita akan belajar tentang pneumatik. Kita buka PowerPoint-nya dulu teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, semoga kita diberi keberkahan semuanya. Amin ya. Oke, ini ya kita akan belajar tentang komponen pneumatik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengantar pneumatik, kontrak kuliah. Lah sekarang kita akan belajar tentang komponen pneumatik ya. Komponen pneumatik terdiri dari ya, yang pertama kalau dari baiknya kita belajar dari bawah ya, dari bawah. Dari bawah itu energi supply element. Nah, ya, energi supply element terdiri dari mana? Dari power supply ini kompresor ya. Ini kompresor ya, oke, kompresor ini air service unit yang terdiri dari filter, regulator, dan manometer biasanya gitu ya. Ya, ini switchnya. Lalu input elemen ya terdiri dari ini input elemen. Nah, seperti valve untuk inputnya. Tapi kalau dalam bentuk electrical pneumatik biasanya terdiri dari saklar itu teman-teman. Lalu ada processing elemen biasanya ada N valve atau valve dan atau katup atau OR valve atau juga itu ya. Lalu kontrol elemen itu seperti ini ya. Kontrol elemen itu katup yang akan menggerakkan aktuator atau silinder. Nah, itu working element seperti itu ya. Jadi komponen pneumatik terdiri dari energi supply elemen atau supply energi supply-nya, lalu inputnya, processing, control, dan working. Nah, untuk menggambar ini itu semua harus horizontal, nggak boleh vertikal. Contoh ya, nanti kita buat di di Visto pneumatik. Berarti kita akan menggunakan software Visto pneumatik biar kelihatan. Kita pakai, ini ada dua ya teman-teman, ini Visto Fluid Sim P untuk pneumatik, Visto Fluid Sim H untuk hidrolik. Kita pakai Visto Fluid Sim P tahun 2010, yang baru udah ada namanya Visto Fluid Sim H. Ini dia komponen pneumatik terdiri dari mana? Ini ada biar kelihatan ya. Oke. Dari energi supply elemen, aktuator, valve group, measuring element. Ya, ini dia yang kita pakai bisa. Nah, oke. Biar kelihatan semua. Nah, ini pneumatik. Ya, berarti pertama energi supply elemen. Energi supply elemen terdiri dari mana? Ini dari kompresor. Kompresor itu simbolnya seperti ini, seperti segitiga. Ya, seperti segitiga tapi ada titiknya. Biar kelihatan ya, saya besarkan. Nah, ini dia. Seperti segitiga tapi ada pentilnya ada titiknya di atas, bulatannya di atasnya. Nah, ini kompresor. Nah, untuk melihat bahannya kita bisa lihat ini kalau melihat komponennya. Nah, ini dia kompresor yang ada di Visto. Kalau kamu lihat itu, ini dari Visto. Jadi bentuk kompresornya seperti ini punya Visto. Ya. Nah, setelah setelah ini kita bisa menggunakan air service unit. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kompresor itu ada banyak modelnya. Ada kayak seperti ini. Ini juga kompresor. Ya. Kita lihat fotonya. Modelnya juga sama karena setiap model itu kalau ini kan aliran udaranya bisa dari sini dan di sini. Dari atas dan bawah, tapi kalau ini cuma dari satu. Kalau ini ini variabel kompresor, yaitu kompresor yang nilainya kita bisa ubah-ubah, kita pengen berapa, 0 sampai berapa itu kita bisa ubah. Tapi kalau ini kan enggak ya, kita bisa ubah-ubah ketika jalan, dia bisa ubah-ubah, tapi ini ketika jalan tidak bisa diubah-ubah. Jadi harus dimatikan dulu baru bisa kita ubah. Jadi kompresor seperti ini, tapi simbol awalnya yang paling banyak digunakan yang segitiga. Nah, itu namanya energi supply element ya, atau energi. Nah, ini air service unit. Ya, dari awal itu pasti gambarnya pasti ini.
energi supply elemen. Nah, ini saya gabung. Namanya air service unit. Ya, gabungan dari mana? Dari ini. Gabungannya kita lihat di gambarnya. Itu gabungan dari ini apa ini? Manual drain filter untuk mengeringkan udara. Ya, manual drain filter. Berarti dia untuk mengeringkan udara, berarti nanti seperti itu. Lalu di sini ada regulator. Ini regulator untuk mengatur tekanan udara, terus manometer untuk mengetahui tekanan udara yang kita atur. Nah, setelah air service unit, ya, input elemen dari mana? Dari valve. Ya, bisa menggunakan valve kalau 3/2. Ya, ini input valve. Nah, ini input valve ya teman-teman, input valve. Kita bisa ubah sesuai dengan keinginan karena kita menggunakan push button. Jadi di sini banyak ya. Ini secara umum ini D10. Biasanya ini umum D10, terus ini push button D10, handle button, lalu foot D10 gitu. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang manual seperti itu, tapi kebanyakan menggunakan push button. Nah, di sini untuk awalnya kita menggunakan push button, tapi kita perlu pengembalian. Pengembalian menggunakan apa? Menggunakan spring. Ini menggunakan spring. Nah, ini ya, berarti seperti itu. Ini contohnya. Lalu kita butuh lagi biar sama dengan gambar ini. Ya, kita lagi ada 3, berarti 3, 1, 2, 3. Oke, kita butuh 3 lagi. Kita bisa copy. Nah, ini. Oke, lalu lagi. Setelah kita copy, nah butuhnya satu apa? Roller, pakai roller ya. Berarti ini pakai roller. Jadi kita ganti dengan roller. Di sini kan manual, diganti aja roller. Di sini ada roller. Nah, gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3. Kalau mau buat ini juga bisa sih pakai ini ya, yang dipakai boleh, nggak juga boleh. Ini untuk saklar on off-nya. Jadi kita perlu itu, kita kasih makanya berapa tadi? Maaf, benar 3/2 semua. Pakai 3/2 dengan apa? Dengan manual semua. Berarti kanan kiri menggunakan manual. Gitu ya teman-teman. Kecil biar kelihatan semua. Nah, ini ya kita samakan. Oke, sudah 1, 2, 3. 1, 2, 3 sudah, tinggal ini katup OR-nya. N OR ya. Berarti kita lihat, kita coba dia pakai yang shuttle valve ini ya. Berarti kita pakai shuttle valve. Dia maunya pakai shuttle valve. Nah, ini udah shuttle valve. Setelah shuttle valve, ini menggunakan katup 5/2. Kita gunakan katup 5/2. Ini kita gunakan katup 5/2. Nah, setelah katup 5/2 menggunakan silinder double acting. Jadi kita pakai silinder double. Silinder double di mana? Di aktuator. Nah, ini dia silinder double acting. Set. Gitu ya. Ini tidak ada semua. Tinggal kita hubungkan dari mana, dari kompresor ke sini, nanti ke 1 ya teman-teman kalau membuat. Jadi dari input ini ke 1, ini juga sama ke 1. 1 itu yang mana? Yang ini. Oke, ini juga satunya ditarik sini. Biar kayak gitu jelek. Iya. Ini dari sini. Nah, lalu setelah 1 ini masukannya ke sini, ke 1 juga, keluaran ke sini. Nah, ini tarik kemana? Oh, ini belum, maaf ya. Berarti ini harus dikasih inputan. Kalau kita menggunakan pure pneumatik, kita menggunakan yang segitiga.
Ini pneumatik. Jadi ini ada solenoid, berarti solenoid itu menggunakan listrik. Ini pure pneumatik, berarti kontrolnya menggunakan pneumatik. Kalau ini menggunakan dua-duanya, bisa menggunakan elektrik, bisa menggunakan pneumatik. Tapi ini menggunakan pneumatik atau menggunakan angin ya. Oke, masukkan sini. Oke. Nah, kita tinggal masukkan gini aja. Ya. Nah, ini jangan sampai lupa, ini harus dikasih kompresor, harus dikasih sumber. Kalau nggak dikasih sumber nggak bisa. Kita lihat dia masuknya di mana. Oh, di sini. Kita lihat. Kita tarik saja. Nah, karena kita menggunakan roller, ya, kita batasnya di sini, maka kita gunakan namanya rule distance. Biar kelihatan, saya turunkan ya. Nah, itu kelihatan ada garisnya. Kita lihat di sini kan posisi awal silinder, lalu di sini akhir silinder. Yang kita inginkan nanti ketika di akhir silinder dia akan kembali lagi. Jadi kita ubah di sini, kita klik 2 kali ya. Ya. Klik 2 kali gini, klik 2 kali. Kita pakai akhirnya dia pakai label apa ya? Kita samakan aja 1S3 di 100. Jadi iya. Ini teman-teman. Nah, 1S3 sampai sini. Nah, kita harus labelnya juga sama. 1S3. Nah, jadi ini nih komponennya di sini aslinya. Ya. Oke. Kita coba. Mau enggak? Ada yang salah kah? Ya. Enggak mau. Oh, belum, ini belum di-on-kan. Ini harus di-on-kan dulu, maaf. Jadi ini aliran udaranya yang warna biru ini ya, teman-teman ya. Warna biru. Bentar. Oke, yang warna biru ini adalah arah aliran udaranya dari sini, dari kompresor menuju ke air service unit, dari air service unit akan menuju ke switch awal ya. Ini kita tekan. Oke, berarti ada aliran udara. Dari mana? Dari sini ke sini. Kedua, lalu ke inputan, ke elemen input ya. Kita coba, di sini ada kata OR ya, kita coba. Maka dia akan on ketika di salah satunya. Nah, ya. Ketika dia nyampe sini, dia akan berhenti di sini ya. Nah, ketika dia nyampe sini, roller akan tertekan. Ketika roller tertekan, kita lepas, maka dia akan kembali. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Ini untuk katup OR. Oke teman-teman, seperti itu ya. Katup OR sudah ya. Itu caranya menggunakan Vesto Fluid Sim. Oke. Ini kenapa kita menggunakan pneumatik? Karena jumlah udaranya berlimpah ya. Kita menggunakan pneumatik karena udaranya itu murah ya, tidak usah membeli ya, tinggal diambil. Transfer udara juga lebih mudah, kita mentransfer udara lebih mudah ya. Dapat disimpan ya, di mana? Di tangki ya, di tangki. Lalu tidak sentuhan suhu, tidak begitu sensitif ya. Tapi kalau dibakar benar-benar ya nanti jadi tekanan yang besar itu nanti. Tahan ledakan, jadi ya tidak seperti menggunakan bahan bakar. Dia bersih, walaupun bocor tidak masalah. Menggunakan pneumatik itu bocor tidak masalah ya, nggak bocornya sedikit. Kalau bocornya banyak nanti berpengaruh pada tekanan. Kesadaran konstruksi, kecepatan, keamanan, ini yang kenapa kita menggunakan pneumatik. Kalau kekurangannya biasanya suaranya bising ya, berisik ya. Jadi ada suaranya ces gitu ya, seperti itu.
Gaya transfer terbatas, berarti transfernya terbatas. Kekuatan maksudnya, dari gaya kekuatannya itu terbatas, kecil, berarti hitungannya kecil. Dapat terjadi pengembunan, jadi karena menggunakan angin, kalau angin ada suhu nanti dia akan jadi mengembun, ya. Jadi udara itu akan mengembun. Nah, kalau udah mengembun akan terjadi korosi. Makanya ada spraynya tadi, ada lubrikator. Lalu mudah terjadi kebocoran, berarti nggak masalah aslinya, tapi ya gampang sekali karena angin udara itu sangat susah sekali dibatasi kebocorannya. Loh, investasi awal yang besar, semuanya investasi awal yang besar ya. Ini contoh-contoh alatnya ya. Lalu kita di sini aja. Berarti sistem kontrolnya seperti ini sama. Jadi energi supply, sinyal input, sinyal processing sama. Lalu sinyal output dan command execution atau eksekusi awal, eksekusi ya. Jadi di sini working element. Jadi yang pertama energi supply. Energi supply terdiri dari apa saja? Terdiri dari kompresor, pneumatic reservoir, pneumatic regulating, service unit. Jadi terdiri energi supply itu terdiri dari apa? Dari ini kompresor dan air service unit, gampangnya gitu ya. Jadi air service unit. Nah, setelah air service unit itu apa dari energi supply? Dari sinyal input terdiri dari apa saja? Bisa terdiri dari push button direksional, berarti bisa menggunakan push button, Lalu kontrol valve kontrol, roller, proximity, semuanya yang ini semua ya tadi. Jadi nanti bisa menggunakan yang mana ya? Kita coba di sini ini ya. Nah, ini nama bisa ke input manual ataupun mekanik. Ini namanya ke input kalau menggunakan ini ya. Jadi ini itu menggunakan input ya. Ini input. Nah, tapi kalau ini nanti buat controllingnya beda ya. Tapi kalau yang ini untuk input, ini untuk input ya. Oke, setelah ini kita ke sinyal processing. Sinyal processing terdiri directional control valve, shuttle valve, pressure sequence valve, sequencer. Ya, jadi bisa ini katup mana ya? Jadi ini semua yang di sini ini kontrol proses, maksudnya sinyal processing. Ya, jadi di sini dikelompokkan di sini, kelompokkan di sini. Ya, bisa kayak ini gitu ya. Ini untuk kontrol proses. Nah, setelah kontrol proses kita masuk ke kontrol elemen. Berarti ini untuk kontrol elemen. Jadi kalau kita menggunakan yang ini fitur yang ini ya. Ini untuk input, sinyal input ini sama ini tuh untuk input. Ini juga sama, dari sini juga sama. Kalau itu dari sebelah kiri, ini dari sebelah kanan. Itu untuk input dari ini umum atau general input di 10, push button di 10, handle di 10, lalu foot di 10 gitu ya. Bedanya apa sih di 10 dan tidak di 10 itu? Ketika di 10 itu ketika ditekan, kalau tidak di 10 dia akan kembali lagi. Tapi kalau menggunakan di 10, kalau ditekan dia tidak, ketika dilepas, nah setelah ditekan dilepas maka dia tidak kembali lagi. Tapi kalau mau kembali lagi harus tekan ulang, seperti itu. Seperti emergency switch ya, kalau yang di 10 itu rata-rata pakai emergency switch gitu teman-teman ya. Oke ya, seperti itu. Berarti kalau menggunakan kontrolnya menggunakan ini, jadi bisa menggunakan electrical atau solenoid valve, bisa menggunakan pneumatic valve ya. Jadi ini dia jadi ini bisa pakai ini atau bisa menggunakan dua-duanya. Nah, ini juga bisa menggunakan dua-duanya. Jadi kalau seperti ini bisa dikontrol menggunakan pneumatik, bisa menggunakan elektrik. Nah, seperti itu. Ini sama yang kita kerjakan tadi, kita sama. Oke, selanjutnya, nah kok dasar pertama tadi elemen dalam sistem matematik atau
komponen dalam pneumatik. Yang pertama itu kompresor. Kompresor fungsinya apa? Untuk pemampat udara. Itu kompresor. Jadi dia di kompresor lalu dimasukkan ke tangki. Ya. Setelah kompresor sumbernya kita ke penggerak unit penggerak pneumatik ya. Jadi tentang itu penggerak pneumatik. Jadi ada silinder, ya. Ini silinder double acting. Memberikan gaya gerak, memberikan tekanan udara. Contoh silinder double acting, dia maju karena ada tekanan dari belakang, dia akan mundur ketika ada tekanan dari depan. Gitu ya, masih gampang lah. Lalu setelah ini solenoid valve tunggal, berarti bisa ganda ini. Maaf ya. Beberapa landasan pneumatik pertama solenoid valve tunggal, kerjanya mengarah aliran udara bertekanan. Apa namanya? Solenoid valve tunggal. Berarti aslinya itu valve ya, valve kayak gini ya. Nah, kita delete dulu. Ini delete semuanya karena kira-kira udah bisa. Udah. Kita menggunakan valve. Valve. Nah, ini awal valve ya, valve-nya ini. Kita coba ini pakai ini, coba 3/2. Ini 3/2, kenapa 3/2? Karena ada 3 lubang, 1, 2, 3, 2 posisi, kotaknya ada 2. Nah, oke, dia mintanya apa? Kalau di solenoid valve tunggal berarti kita menggunakannya gini. Ya, kita gunakan ini solenoid valve tunggal. Ini. Ya, seperti ini namanya solenoid valve tunggal. Biasanya posisi geraknya itu harus on-nya kan ini kedapat listrik ya, ini harus dari listrik. Lalu ini harusnya ada, untuk kembalinya kan tidak ada, kita harus dorong ke kanan bisa tapi ke kirinya nggak bisa, maka kita perlu kembali namanya spring biasanya gitu ya. Nah, ini dia, itu namanya solenoid valve tunggal. Kita lihat komponennya seperti ini ya, bisa menggunakan roller, bisa menggunakan ini solenoid, bisa menggunakan push button. Nah, gitu ya. Nah, untuk menggerakkan ini kita perlu listrik tapi ya, kalau mau nyoba. Nanti kita coba aja ya biar kelihatan. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Solenoid karena menggunakan solenoid ya. Solenoid, kalau solenoid itu harus menggunakan listrik. Jadi kita perlu elektriknya, electrical controlnya. Jadi ini electrical, kita butuh tegangannya dulu, nanti di bawah biasanya. Oke, kita hubungkan valve solenoid. Oke, kita butuh saklar, terus button aja dah. Oke, itu sudah. Nah, ini juga harus aslinya ini ya, ini kompresor harus kasih air service unit. Air service unitnya di mana? Di supply elemen, di sini kita pakai ini. Ya. Oke, setelah air service unit kita butuh yang kayak tadi nih, aktuator aktuator langsung, kita dilangsungkan aja. Berarti kita menggunakan solenoid actuator single acting, karena ini outputnya cuma 1. Nah, untuk menyalakan ini kita coba. Kenapa nggak mau jalan? Kenapa? Karena di sini nggak ada labelnya. Jadi kita harus label dulu, kita samakan. Contohnya ini A ya. Maka di sini juga harus kita kasih label A. Nah, kita coba ya. Maka dia baru bisa terhubung, lepas dia akan kembali.
seperti itu. Jadi ini kalau solenoid valve tuh harus ada elektriknya kalau solenoid valve. Gitu ya teman-teman. Oke, ini namanya solenoid valve. Lalu ada namanya regulator, itu untuk mengatur pressure kontrolnya. Ya, berarti untuk mengatur tekanan kontrolnya ya. Jadi itu membatasi kita butuh berapa bar toh, kita menggunakan ini. Namanya pressure. Nah ini prinsip kerja pneumatik, ada kompresor yang dimasuk terus yang untuk memampat udara pemamatan ditaruh di tangki reservoir tank penyimpanan, lalu masuk ke solenoid valve. Maaf ya, harusnya ini valve, ini salah, ini harusnya bukan solenoid tapi valve. Kalau solenoid itu harus menggunakan listrik. Nah ini valve. Kalau setelah valve masuk ke silinder itu bisa. Jadi ini mendorong maju, kalau mau mendorong keluar dari sini, mundur dari sini harus ada seperti itu ya. Nah kalau kita berdasarkan gaya ya, kita lihat ini force sama dengan pressure kalikan area. Jadi contoh dengan ini sama, berat yang sama, katakanlah tekanan yang sama ya, berat ya, gaya yang sama 2000 lbs ya, itu tekanannya sekian, 1334 psi ya. Tetapi di sini kalau ini tekanannya berapa, 80 psi, tapi semakin besar dia akan semakin kecil. Nah ini dia 40 psi gitu ya teman-teman. Jadi contohnya ini, nanti force itu artinya ini, nanti gaya ini nanti keluarnya ini ya, keluarnya ini sama, berarti gayanya itu ya, gayanya sama. Jadi nilainya itu sama ya. Jadi contohnya ini force kan hasilnya 2000, yang 2000 ini loh, yang 2000. Terus ini luas areanya, berarti ini luas areanya berarti kan ini kecil, ini sedang, ini besar. Ya, jadi gaya itu sama dengan tekanan dikalikan area. Berarti tekanannya besar, tapi areanya kecil, maka ininya segini. Sedang, ya ini kan sedang, katakanlah 80 kali 25, ya, kan ketemu 2000, sama. Ya, terus ini kecil dikalikan yang luas area besar, maka hasilnya juga sama. Berarti seperti itu, bertekanan itu sama. Gaya maksudnya, gayanya sama, force sama dengan pressure dikalikan area. Kalau penggerak itu ada single acting cylinder, double acting cylinder, lalu double acting double piston kanan kiri. Kalau ini yang ada pairnya return. Ini untuk penamaan valve, kalian sudah paham paling ya. Yang pertama ada simbol 2/2, berarti ada 2 itu number of port, berarti dia adalah lubang, ada 2 lubang, jadi nomor dari lubang, berarti ada 1 dan 2. Lalu adalah nomor switching position, berarti dia adalah untuk pemindahan atau pensaklaran atau berarti posisinya ada berapa. Contohnya ini 2/2 karena ada 2 lubang, 2 posisi, 2 lubang, 2 kotak. Nah ini namanya 2/2 wave valve ya. Normally open position, jadi di awal dia udaranya sudah bisa mengalir, itu normally open ya, normally open. Ketika posisi awal dia udaranya langsung mengalir, itu adalah normally open. Selanjutnya ini adalah 3/2, berarti 3/2 number of port, berarti 3 lubang, 1 2 3 lalu normally close position ya, 3 dulu ya, 3 1 2 3,
lalu ada dua posisi yaitu dua kotak, lalu normally close position, berarti dia posisi awalnya udaranya tertutup ya. Sama ini juga 3/2 tapi normally open ya. Jadi ini 1 2 3 tapi udaranya bisa langsung masuk bisa masuk, ini maksudnya ya, bisa mengalir, udaranya bisa mengalir. Tapi kalau yang awal ini, yang ini tidak bisa mengalir karena tertutup. Berarti posisi udara pasti di 1, jangan sampai salah masang ya teman-teman. Besok ada banyak sekali valve, berarti ini harus di angka 1 atau P. Ini adalah 4/2, 4/2 dari 1 ke 2 berarti 1 ke 2 3 ke 4 4 ke 3. Untuk kembalinya dari 4 ke 3. Ini 5/2, 5/2 berarti 1 2 3 4 5. Berarti ada 5 lubang 2 posisi. Ada juga yang 3 posisi ya, berarti 5/3 2 posisi. 5 lubang, 1 2 3 2 posisi. Biasanya difungsikan untuk berhenti di tengah, maksudnya silinder gitu. Silinder kan kalau menggunakan ini hanya bisa maju penuh dan mundur, tapi kalau menggunakan ini bisa maju 1/4, bisa setengah, sesuai dengan keinginan ininya. Itu yang digunakan 5/3, tapi sekarang tambah banyak udah ya, ini maksudnya gitu. Lalu direction valve ini awalnya kan kayak tadi yang saya jelaskan ya, di Vesto Fluid Sim. Berarti awalnya itu seperti ini, kita menggunakan valve direction funnel valve. Oke, ini kita ingin jadi seperti apa? Media sebagai input kah atau sebagai kontrol kah? Oke ya, sebagai input atau elemen kontrol. Nah ini yang manual, ada general, push button, lever, pedal, detent, biasanya ada ini detent. Tadi yang saya jelaskan tadi ya. Lalu ada mechanical, spring, button, roller, idle roller, terus ada electrical, proportional solenoid ya, terlalu banyak tapi ini pneumatik. Ini biasanya button, ada push button tekanan kecil ini button, lalu ada roller, lalu ada idle roller, general, lalu ini ada yang pakai detent, ini ada yang push button. Sama ya ini cara kerjanya 2/2 ya, 2/2. Jadi ketika ini ada kompresor masuk ke 1, jadi masuk kompresor 1, jadi mampat di sini, mampat, udara tidak bisa mengalir, tapi ketika ditekan gitu ya. Kita coba tak slideshow ya, nanti biar kelihatan. Oke, ini nah ini 1 ya, ini 1 masuk, udara masuk di sini berhenti, tapi ketika ditekan seret gitu, maka udara akan mengalir dari 1 ke 2. Kalau dipasang ke motor ya, output, berarti output atau aktuator pneumatik itu ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk rotari ya, linear atau rotari. Jadi ini yang lurus atau berputar, putarnya motornya akan bergerak. Ini 3/2, jadi 3/2 itu simbolnya seperti ini, ada 3 lubang 2 posisi. Oke, ketika ini posisi awal, posisi ya 1 masuk, udaranya terpampatkan oleh ini bola, tapi ketika ditekan udaranya akan keluar ke sini. Nah seperti itu ya. Jadi ini kan udara nggak masuk karena ada ini menekan ini ya, tapi ketika push buttonnya untuk menekan bola ini, maka udara lewat dari celah-celahnya ini ya, sehingga keluar ke 2. Nah latihannya, coba nanti kalian buat ini ya, ini jadi ini tipe valve-nya apa, nanti biar dikerjakan di Sunan ya. Ini tipe valve-nya apa, valve yang digunakan ini namanya apa, lalu penggeraknya namanya apa, apakah silinder single ataupun double acting. Nah gitu ya. Latihan 2 ini sama, ini
ini berapa namanya penggeraknya, valve-nya namanya apa, lalu silindernya menggunakan apa, apakah single atau apakah double. Nah, nanti kalian setelah itu tahu ya, nanti silahkan dibuat di Visto Fluid Sim gitu teman-teman ya. Jadi nanti dibuat pengguna yang sederhana sekali, hanya menggerakkan ini satu silinder ya, hanya on off ya, pada menggunakan satu silinder dan dua silinder begitu teman-teman ya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.